أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga nikmat yang telah diberikan mampu untuk kita syukuri, dan mudah-mudahan dengan begitu Allah menambah nikmat demi nikmat yang berikutnya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan pertolongan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Usul Salasah, 3 landasan pokok utama, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita pada pembahasan kitab ini. Ini adalah pertemuan yang terakhir, mudah-mudahan pertemuan yang kesekian kalinya ini. Kitabnya kecil, alhamdulillah sudah kita selesaikan, sudah kita tamatkan pembelajarannya. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan pada kitab yang lebih besar daripada ini. Ada kemarin yang mengusulkan kita membahas tentang kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' itu adalah penyakit, dawa adalah obatnya. Jadi kita akan membahas satu kitab karya dari Syekh Ibnu Qayyim, Imam besar Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pada landasan pokok yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jelaskan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan, beliau besarnya di mana, kemudian beliau diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, 10 tahun fokus kepada tauhid, 3 tahunnya kemudian sudah ada syariat perintah untuk salat. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ini sudah kita bahas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Baik para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang syariat-syariat selain daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih ada syariat-syariat yang lain seperti salatnya, hajinya, zakatnya, jihadnya. Itu kebanyakannya turun kewajiban itu setelah Nabi SAW berhijrah. Ketika Nabi SAW di Mekah, maka belum ada perintah untuk puasa. Syukron. Ketika Nabi SAW masih di Mekah, belum ada syariat untuk mengeluarkan zakat. Belum lagi haji, apalagi haji. Haji itu jauh setelah hijrah Nabi. Pada tahun ke-9 Hijriyah baru kemudian diturunkan kewajiban kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Baik, akhadha ala hadha 10 sinin, dan ini
ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau berdakwah tauhid dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamu alaihi wa dinuhu baqin. Setelahnya, setelah 10 tahun itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Berarti 10 tahun Nabi sallallahu di Madinah. 13 tahun di Mekah. Total seluruhnya usia Nabi ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sekitar 23 tahun. Ditambah 40 tahun berarti beliau menutup usianya berapa? 63 tahun. 40 tahun dari tahun pertama sampai 40 Nabi SAW hanya menjadi manusia biasa, masyarakat biasa di kota Mekah. Udah 13 tahun diutus menghabiskan waktu untuk berdakwah selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dinuhu baqin. Walaupun sosok Nabi SAW sudah wafat, tapi agama yang dibawa oleh Nabi SAW tetap masih kekal. Inilah yang sekarang kita pelajari. Ini agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sosok Nabi sudah meninggal dunia, sudah tidak ada di muka bumi ini, namun ajaran-ajarannya, agama-agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih diwariskan kepada kita. Nah, tinggal kita nih mau nggak ngambil warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi itu meninggal, termasuk Nabi Muhammad, beliau tidak mewariskan harta. Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan kebun korma kepada para sahabat, kepada keluarganya, tidak. Yang diwariskan oleh Nabi SAW sepeninggalan beliau adalah ilmu-ilmu, syariat-syariat, nilai-nilai agama ini. Diabadikan nilai-nilai tersebut di dalam 2 pusaka, dan ini kekal sampai hari kiamat. Tidak akan mungkin ini musnah. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Al-Quran gak bakalan musnah, karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaannya bisa dimaksud dengan 2 cara. Dengan cara Al-Quran itu terus dicetak, dan yang kedua, Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihafalkan oleh para penghafal-penghafal Quran. Kita bisa bayangkan sekarang ini berapa jumlah para penghafal Quran. Banyak sekali. Jutaan, mungkin ratusan juta umat Islam membaca, menghafal Al-Quran. Jadi tidak akan ada celah bagi orang-orang yang ingin merusak Al-Quran. Jangankan ingin menambah 1 surat, 1 ayat saja tidak akan mungkin. Al-Quran ini pengen dirubah misalnya 30 juz itu, disusupin 1 surat, misal begitu, tambah lagi surah yang lain, nggak akan mungkin. Karena Al-Quran ini sudah dihafal. Orang-orang para penghafal Quran pasti tahu ini bukan Al-Quran asli. Ini ada tambahan. Jangankan 1 surat, 1 ayat saja misalnya mau ditambahkan di dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan panjang sekali ayatnya. 200-an lebih ayat, 280 ayat. Dimasukkan misalnya 1 ayat. Karena dia ahli dalam bahasa Arab, dia karang misalnya ayat dari Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang dia mampu melakukan itu, lalu kemudian dia susupkan di tengah-tengahnya, pasti ketahuan. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala terhadap wahyu yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Wa hadza dinuhu, inilah agama yang diturunkan, yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dalla ummata alaihi. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasul telah jelaskan kepada umat ini. Tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun syariat Islam kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini tidak ada alasan bagi kita untuk menambah, karena sudah dijelaskan oleh Nabi. Enggak ada. Kita misalnya pengen mau zikirnya lebih khusyuk lagi, kita mau zikirnya misalnya dengan kata-kata yang lain, dengan ucapan-ucapan yang lain yang tidak diajarkan oleh Nabi, enggak boleh. Karena semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian wala syarra illa hazzaraha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali sudah diperingati oleh Nabi. Ini tidak boleh.
Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini haram. Semuanya sudah diperingati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sudah jelas terang menerang ajaran agama Islam ini sudah jelas sekali. Tidak ada abu-abu. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ada di antara halal dan haram ini mungkin perkara-perkara yang mustabihat. Mustabihat itu perkara-perkara yang diragukan. Tapi perkara yang diragukan ini bagi siapa? Bagi kita yang bukan ahli ilmu. Tapi bagi ahli ilmu, halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah wa khairal ladzi dalla alaihi at-tauhid. Dan suatu kebaikan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umat ini adalah tauhid. Tidak ada satu kebaikan yang paling tinggi derajatnya yang kita pelajari kecuali mentauhidkan Allah. Puasa baik, salat baik, baca Quran baik, bersedekah baik, bersilaturahmi baik. Apalagi? Berbakti kepada kedua orang tua baik. Tapi kebaikan yang paling tinggi di antara kebaikan-kebaikan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Baru kemudian seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wasyarrul ladzi hadzara minhu. Adapun keburukan yang selalu diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyirk. Kesyirikan. Zina buruk. Mencuri buruk. Minum khamar buruk, berjudi buruk, pacaran baik, pacaran buruk, berkenalan dengan wanita yang bukan mahram, pegang-pegangan tangan buruk. Namun dari sekian keburukan-keburukan yang kita sebutkan tadi, syirik adalah yang paling buruk. Inilah yang selalu diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bah. Dan setiap apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja perkara yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara yang buruk. Enggak ada yang tidak disukai oleh Allah tidak buruk. Ada. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian itu tidak buruk. Enggak, semua yang tidak disukai oleh Allah itu buruk. Merokok? Buruk apa buruk? Baik kali ini. Ada yang merokok santri-santri sini? Enggak ada kan? Itu perkara yang tidak baik. Perkara yang syarr. Makanya ulama kita sendiri mengeluarkan fatwa, MUI mengeluarkan fatwa hukum rokok apa? Makruh. Makruh itu artinya apa? Dibenci. Allah benci itu. Wa jami'u ma yakrahuhullah. Jadi setiap apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara buruk. Jadi kalau itu perkara yang buruk, jangan coba-coba. Nih apalagi adik-adik yang masih kecil-kecil seperti ini, yang sudah beranjak dewasa, ini jangan, benda-benda itu jangan disentuh. Paham ini? Paham Ustaz kalau di sini. Nanti kalau di luar, hilang pemahamannya. Nggak boleh ya. Jangan dicoba. Nanti kalau sudah dicoba, khawatirnya kayak orang-orang tua kita. Dan nyoba udah banyak kecanduan, susah untuk berhentinya. Tapi kalau ditanya hati kecilnya, dia pasti akan menjawab rokok itu buruk. Coba tanya saudara-saudara kita, orang-orang tua kita di kampung sana yang pada candu terhadap rokok itu susah meninggalkannya. Coba tanya yang menjawab hati kecil ya, bukan nafsu. Pasti mereka akan mengatakan rokok itu buruk. Baik. Jadi semua hal yang buruk sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahullahu ilan nasi kafatan. Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara menyeluruh. Kalau nabi-nabi dulu diutus untuk kaumnya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa, untuk seluruh suku.
Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalainil jin wal ins. Dan Allah mewajibkan untuk mentaatinya kepada seluruh makhluk dari jin, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi mentaati Allah ini bukan hanya dibebankan kepada manusia, kepada kita saja, tidak. Tapi kepada tsaqalain. Tsaqalain itu bangsa jin dan bangsa manusia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 158. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a. Sungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Wa akmalallahu bihi ad-din, dan Allah telah sempurnakan agama Islam ini. Lihat, agama Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan bahwa agama Islam ini sudah sempurna, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ulangi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat ini tidak sekedar dihafal saja ya, tapi harus paham maknanya. Ini apa yang sudah kita hafal menunjukkan bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, boleh enggak kita tambahin? Boleh enggak dikurangin? Boleh enggak dimodif? Enggak boleh. Agama enggak boleh dimodif. Enggak boleh kita berkreasi di dalam beragama, enggak boleh. Kalau dalam masalah dunia, boleh. Masjid ini misalnya kita tambahin lagi terasnya ke sana, kita tambahin lagi profilnya lagi supaya terlihat bagus. Tidak ada masalah, silakan. Ini masalah dunia. Misalnya apa lagi? Kita punya motor misalnya. Motor kita mau modif motor itu, kita tambahin ini, tambahin itu. Tidak ada masalah, silahkan. Masalah dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Rasulullah, kalian lebih paham masalah dunia kalian. Jadi masalah dunia silahkan berkreasi, berinovasi, tambahkan sesuatu yang baik, kita lihat, silahkan. Kreatif di dalam dunia bagus. Karena ini masalah dunia. Yang tadinya nih mic ada kabelnya, biasanya kan pakai kabel nih. Ini sekarang mic ada kabelnya nggak nih? Tinggal langsung dipakai. Hebat. Boleh nggak? Boleh, tapi karena ini bukan agama kan? Ini wasilah doang. Wasilah itu apa? Wasilah itu perantara, ya. Dia bukan tujuan. Dia hanya perantara untuk menyampaikan agama. Yang nggak boleh itu salat subuh 3 rakaat. Boleh nggak? Udah baku, sudah baku dari sananya 2 rakaat, jangan ditambah. Zikir itu cukup dengan kata-kata yang bentuknya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan bahasa Arab misalnya Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Jangan kita kreatif. Ustaz, kita orang Indonesia. Jangan sok-sok Arab. Kita zikirnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Oh, Allah itu masih bahasa Arab. Tuhan saja Tuhan. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Boleh? Enggak boleh. Allah Jamil, Allah itu Maha Indah. Aduh, kita ganti saja. Allah itu Maha Keren. Kreatif sekali dia. Jadi zikirnya apa? Tuhan Maha Keren, Tuhan Maha Romantis, Tuhan Maha Keren. Enggak boleh. Zikirnya sudah diatur oleh Rasulullah seperti itu. Dan itu bukan hanya untuk orang Arab. Zikir itu bukan hanya untuk orang Arab, untuk umat Islam secara keseluruhannya. Baik. Dalam surah apa tadi? Surah Al-Maidah ayat 4. Ini dalil menunjukkan bahwa agama Islam sudah sempurna. Jangan ditambah-tambah lagi.
Jangan ditambah-tambah dan jangan pula dikurangi. Baik, wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Ada yang belum percaya Nabi Muhammad meninggal dunia? Hah? Ada yang masih belum percaya Nabi Muhammad SAW belum meninggal dunia? Nabi Muhammad sudah meninggal dunia atau belum? Sudah. Hah? Sudah meninggal dunia Nabi Muhammad? Sudah. Masih ragu? Ragu? Enggak. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan qauluhu ta'ala. Ini dalilnya. Bisa dilihat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan kalian semua, kita semua ini juga akan meninggal dunia. Summa innakum yaumal qiyamah 'inda rabbikum takhtasimun. Nanti bisa dilihat dalam surah Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Sesungguhnya summa, kemudian, innakum, kalian pada hari kiamat di hadapan Allah saling berbantah-bantahan. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila mati mereka akan dikumpulkan. Baik, Ustaz, kan ada juga ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang mati syahid itu hidup, termasuk Nabi Muhammad dan para rasul yang lainnya. Iya, mereka hidup tapi di alam barzakh. Kehidupan mereka sudah berbeda. Tidak lagi mereka itu hidup seperti hidup kita di dunia. Para nabi dan para rasul itu mereka sudah mati dalam kehidupan dunia. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa karena beliau diangkat ke langit dalam kondisi masih hidup. Tapi kalau nabi dan rasul yang lain semuanya mereka sudah mati di kehidupan dunia ini. Paham ini? Mereka berpindah ke alam barzakh. Di alam barzakh mereka hidup. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun." Jangan kalian mengira, kata Allah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Jangan kalian mengira mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup, kata Allah. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzakun, bahkan mereka itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kehidupan dunia ini mereka sudah wafat. Para nabi itu sudah wafat. Nabi Muhammad SAW bukti beliau sudah wafat, beliau dimandikan. Lalu kemudian beliau diapakan lagi? Dikafani. Lalu kemudian disolatkan. Lalu kemudian dimakamkan, dikuburkan. Sampai sekarang kuburan Nabi ada. Berarti Nabi SAW sudah meninggal dalam kehidupan dunia ini. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu masih hidup. Bahkan ada yang mengatakan Nabi itu jalan-jalan, keluyuran. Beliau berkunjung ke rumah wali fulan, ke Habib fulan, ke fulan. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW berkunjung. Hebat tuh wali itu. Hebat atau tidak hebat? Habib fulan, hebat. Bahkan ada Habib katanya Rasul SAW sengaja keluar dari kuburannya, lalu kemudian datang kepada Habib fulan itu mencium lututnya. Pernah dengar itu? Hebat nih Habib. Rasul, subhanallah, Rasul keluar dari kuburannya sengaja buat ngapain? Cium lutut. Emang siapa itu Habib? Ini Habib lebih hebat daripada Abu Bakar, ya atau tidak? Lebih hebat daripada Umar, Utsman, Ali, lebih hebat daripada Aisyah, lebih hebat dari putri Nabi Muhammad Fatimah. Nabi SAW saja tidak pernah ada riwayat yang menceritakan Nabi keluar dari kuburannya mengunjungi Fatimah, mengunjungi Abu Bakar, mengunjungi Umar. Ketika itu masih hidup kan sahabat-sahabat ini? Tidak ada satu pun riwayat. Enggak ada Abu Bakar mengatakan, alhamdulillah, para sahabatku semuanya, rakyatku semuanya, tadi malam aku dikunjungi Muhammad. Pernah mendengarkan riwayat itu? Enggak pernah. Ada riwayat itu nih di tempat kita doang di Indonesia. Cerita-cerita yang seperti itu, riwayat cerita seperti itu adanya di kita doang.
Dan subhanallah, yang mengatakan itu adalah wali, katanya Habib. Kan dia wali atau apa Habib? Mungkin Habib. Yang bisa mendongeng seperti itu di hadapan para jamaahnya. Ada lagi dia mengatakan, zikir kita ini, ayo kita berdiri. Dia sedang berselawat nih, sedang berselawat semua dengan para jamaahnya. Kemudian sampai pada satu kalimat, yang kalimat itu menunjukkan selawat yang dikarang sendiri oleh mereka. Selawatnya itu pun dikarang sendiri oleh mereka. Lalu diminta kepada para jamaahnya untuk berdiri. Mari para jamaah kita berdiri semua. Lalu disampaikan, kenapa kita berdiri? Karena di majelis ini ada Rasul. Ada Rasul datang di majelis kita ini. Bisa kita bayangkan kalau di satu waktu itu banyak majelis-majelis. Capek itu tidak capek Rasulullah mengunjunginya? Capek. Nggak mungkin Rasulullah SAW keluar dari kuburannya untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Khurafat namanya. Cerita khurafat. Khurafat itu cerita yang mengada-ngada, yang tidak ada asal-usulnya. Dan ini adalah suatu hal yang menjadikan umat tersesat. Ini penipuan terhadap umat. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang tegas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Baik. Allah dalam Al-Qur'an menegaskan lagi, afa in mata au qutila qalabtum ala aqabikum. Kata Allah, afa in mata, apakah ketika Nabi Muhammad atau nabi yang lain mati, au qutila atau terbunuh. Dulu para nabi banyak yang terbunuh. Ada yang dibelah kepalanya, ada yang disisir dengan sisir yang tajam sampai terkelupas kulitnya. Banyak para nabi dan para rasul terbunuh. Apalagi dari Bani Israel. Para nabi banyak yang terbunuh. Berarti mereka mati. Di dunia ini mereka mati. Kata Allah SWT, in qalabtum ala aqabikum, lalu kemudian setelah nabi kalian mati, kalian berpaling dari agama, kalian murtad. Terjadi kan di zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sebahagian besar para sahabat-sahabat itu yang jarang melihat Nabi di daerah mendengar berita Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, mereka murtad. Bahkan berita info meninggalnya Nabi Muhammad SAW ini tidak dipercayai oleh Umar bin Khattab. Umar saja sampai gak percaya kalau Nabi Muhammad meninggal. Ketika ada info Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau mengambil pedangnya di rumah, dihunuskan oleh beliau, dan beliau berkata, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal? Semua orang takut. Karena kalau ada yang mengatakan, saya mengatakan Nabi Muhammad meninggal, ini Umar akan menebas orang tersebut. Saking gak percayanya Umar tentang berita Nabi Muhammad meninggal dunia. Tapi lihat kebijaksanaan Abu Bakar radhiyallahu taala. Beliau naik di mimbar, beliau pun menyampaikan satu khutbah yang sangat berkesan, menyentuh hati kaum muslimin ketika itu. Beliau jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Jadi dengan penjelasan Abu Bakar itu baru kemudian Umar menerima. Yang tadinya Umar tidak menerima. Baik, setelah manusia meninggal dunia, termasuk para nabi dan para rasul, mereka itu akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dalam surah Thaha ayat 55. Darinya itu dari tanah itu kalian diciptakan, wa fiha nu'idukum, dan di tanah itu juga kalian akan dikembalikan. Maksudnya diapain? Dikuburkan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula lah kalian akan dikeluarkan lagi, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan lagi di padang mahsyar. Nah, ini beliau tegaskan di sini karena masih banyak orang-orang yang tidak percaya tentang hari kiamat. Masih banyak nggak percaya dengan hari kiamat, nggak percaya dengan hari berbangkit. Mereka mengira bahwa kehidupan itu ya kehidupan di dunia ini saja. Makanya mereka betul-betul memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk mengumpulkan dunia. Karena mereka menganggap surga mereka di dunia ini.
Bagaimanapun caranya untuk mendapatkan dunia ini, walaupun harus menzalimi orang lain, walaupun harus menyikut orang lain, walaupun harus membunuh orang lain, yang penting mereka dapat mengumpulkan pundi-pundi dunia ini. Kalau Islam enggak. Umat Islam itu dia berpikir sekian kali untuk melakukan itu semua, karena ada pertanggungjawabannya. Kapan itu pertanggungjawabannya? Kapan? Pada hari kiamat. Makanya di poin yang berikutnya beliau mengatakan bahwa manusia setelah dibangkitkan ngapain? Setelah dibangkitkan reuni. Antum kalau udah dibangkitkan di padang mahsyar nanti kumpul lagi kayak gini, reunian gitu. Ngopi-ngopi. Ngumpul bareng dengan keluarga. Enggak. Ngapain kita di sana? Yuhasabun. Kita akan dihisab. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tujuan daripada dibangkitkan manusia itu adalah agar amalan-amalannya itu dihisab, ditimbang. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, supaya orang-orang yang melakukan keburukan mereka mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Apa yang kita kerjakan dari keburukan di dunia ini, itu nanti akan kita dapatkan balasannya di akhirat. Sebaliknya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah juga akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Begitu juga kebalikannya. Tidak ada balasan keburukan kecuali keburukan pula. Baik para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang menjelaskan tentang keingkaran orang-orang yang mendustai hari berbangkit ini diancam sebagai orang-orang yang kafir. Orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, mereka terancam kafir, keluar dari agama Islam. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa orang yang mendustai hari berbangkit ini, mereka terancam kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi orang yang meyakini tidak adanya hari berbangkit itu sama seperti orang kafir. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan hanya orang-orang kafir saja yang mereka percaya tidak ada hari berbangkit. Qul bala, katakan kepada mereka, wa rabbi, demi Allah, latub'atsunna, kalian semua ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan diceritakan apa yang pernah dulu kalian kerjakan. Detail apa yang kita kerjakan di dunia ini itu akan diceritakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibuka lagi lembaran-lembaran itu. Jangan mengira ada yang terluput dari catatan malaikat. Semua tercatat. Bahkan tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat. Kalau yang kita ucapkan adalah kata-kata buruk, maka dia akan dicatat pada catatan yang buruk. Jika yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik, maka dia akan dicatat oleh malaikat di lembaran-lembaran tulisan-tulisan baik. Lalu kemudian nanti pada hari kiamat akan ditimbang. Mana yang lebih berat nih? Fa amma man sakulat mawazinuhu, fa amma man sakulat mawazinuhu, apa? Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Allah sudah tegaskan itu. Fa amma man khaffat mawazinuhu, adapun apabila khaffat mawazinuhu, fa amma man sakulat, sakulat itu berat, sakulat, mawazinuhu timbangan kebaikannya,
Ini misalnya timbangan kebaikannya. Karena di dalam hadis itu dijelaskan bahwa daun timbangan di akhirat itu memiliki dua daun timbangan begini. Pernah melihat timbangan yang punya daun timbangan seperti ini? Pernah kan ya? Nah, kata Allah SWT, fa amma man thaqulat, adapun yang mereka lebih berat timbangan kebaikannya. Kalau lebih berat dia begini atau begini? Begini atau begini? Ini kebaikan nih. Mana yang lebih berat? Nah, kalau ini lebih berat, gimana timbangannya? Begini kan? Begini, benar. Nah, apa janji Allah? Fahuwa fi isyatir radiyah. Maka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang dia inginkan, yang dia rela. Rela itu yang dia sukai. Apa itu kehidupan yang kita sukai? Surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dilanjutkan ayat berikutnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi kalau kebaikannya ringan, begini timbangannya, hati-hati, terancam. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya lah neraka hawiyah. Jadi semua apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya tercatat. Lembaran-lembaran itu dari awal mulai kita balik. Mulai kita balik sudah mulai dicatat. Sampai nanti kita meninggal dunia, lengkap catatan itu, lengkap, tidak ada yang tercecer. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Makanya kita selalu minta pada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasirah. Ya Allah, hisablah aku ya Allah dengan hisapan yang mudah, ringan. Karena untuk memperhitungkan, mempertanggungjawabkan, kalau kita usianya 60 tahun, berarti berapa puluh tahun yang akan kita pertanggungjawabkan ini? Umur kita 60 tahun misalnya, berapa puluh tahun kita pertanggungjawabkan? Dari usia misalnya 13 tahun kita mulai balik ya, 13 tahun, berarti berapa tahun? 47 tahun. Bayangkan, 47 tahun itu akan ditanyakan oleh Allah. Di hari pertama, di usia kamu beranjak 13 tahun, hari pertama, hari kedua, sampai 360 hari, genap setahun. Dan seterusnya. Jangankan sampai 47 tahun itu. Coba kita lihat dalam persidangan-persidangan di televisi itu. Yang dia pertanggungjawabkan hanya perbuatan yang dia lakukan satu hari doang. Satu kesalahan yang dia lakukan. Misalnya dia membunuh. Kesalahannya membunuh di tanggal sekian, itu pemeriksaannya, pertanyaan yang akan dia jawab itu sampai berhari-hari. Padahal kesalahan, dosa yang dia lakukan satu hari itu baru pengadilan dunia loh. Pengadilan dunia saja tidak bermudah-mudahan untuk memvonis seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, harus bukti-bukti yang lengkap, harus dicerca dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Dia dipanggil dari jam 9 sampai berakhir jam 9 malam, dari 9 pagi 9 malam, besok dipanggil lagi. Itu pengadilan dunia. Ini pengadilan akhirat. Dan itu bukan satu hari yang akan kita bertanggungjawabkan. Puluhan tahun lamanya kita hidup di dunia ini, maka puluhan tahun itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Makanya ngantrinya lama. Di akhirat itu ngantrinya lama karena satu persatu dipanggil oleh Allah. Bukan rame-rame, satu persatu. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan tidak ada satupun manusia kecuali Allah akan ajak bicara. Akan diajak bicara oleh Allah SWT, dipanggil oleh Allah SWT. Makanya satu hari di sana itu berapa tahun? 1000 tahun di dunia ini. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Bayangkan, itu satu harinya di sana. Berarti kalau kita 1 menit doang, itu udah ratusan tahun, puluhan tahun. Baru 1 menitnya di akhirat. Coba kalau kita bayangkan kita itu pada urutan dipanggil oleh Allah SWT di angka miliaran, kan umat banyak sekali, mungkin triliunan jumlahnya. Nah, makanya kita berharap, memohon kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ini selipkan doa ini di dalam doa-doa kita, karena berat pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urutan yang paling jauh, lalu kemudian kita akan dihadapkan perkara-perkara akhir di padang mahsyar itu kan, kita tidak seperti menunggu panggilan pembuatan SIM misalnya. Kalau panggilan pembuatan SIM kita masih bisa ngopi, ya atau tidak? Kita masih bisa duduk, bisa di dalam ruangan yang ber-AC. Kalau di akhirat kita nunggu di mana? Itu di padang padang mahsyar. Padang mahsyar yang begitu luas, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah. Kalau ada dataran tinggi di padang mahsyar itu, kalau ada dataran tinggi, orang-orang bisa ngumpet di situ, berlindung supaya nggak kena sengatan matahari. Kalau ada dataran rendah, dia juga bisa masuk ke dataran rendah itu supaya bisa ngumpet. Gak ada naungan. Pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara ubun-ubun kita dengan matahari sejengkal. Bisa kita bayangkan seperti apa itu manusia kondisinya. Ada yang ditenggelamkan sesuai dengan amalannya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Mungkin saking panasnya berkeringat, dia ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri setinggi mata kaki, setinggi lutut, setinggi pinggang, setinggi dada, bahkan ada yang ditenggelamkan sampai hidungnya. Sudah megap-megap dia. Bayangkan kalau itu hitungannya berjam-jam lamanya di sana. Berjam-jamnya lama di sana ngantri itu, udah berpuluh-puluh tahunan kita di dunia ini. Perkara yang sangat dahsyat sekali terjadi di padang mahsyar tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW meninggal, tentu Nabi akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, Nabi juga akan dihisab. Begitu kita semuanya manusia juga. Cuma ada orang yang hisabnya mudah. Kalau Nabi SAW sudah merekomendasikan kepada Allah beberapa umatnya yang masuk dalam surga tanpa hisab, ada. Yang penting di hari itu ada hisab, ada. Di hari itu ada hisab. Cuma ada beberapa umat Nabi SAW yang telah direkomendasikan oleh Rasul, mereka itu masuk ke dalam surga tanpa harus dihisab. Ada. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan 70.000, 70.000. Ada 70.000. Mereka itu tidak perlu dihisab dan tidak lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain mengatakan setiap dari 70.000 itu membawa 70.000 laginya. Jadi 70.000, kemudian per orang dari 70.000 itu dia akan membawa 70.000 orang lagi. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa ini? Berapa? 4.900.000 ribuan orang kan? Sekitar begitulah nanti yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Baik. Berikutnya, arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundirin. Allah mengutus seluruh rasul. Tugas mereka adalah memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan. Mubasysyirin memberikan kabar gembira, mundirin memberikan peringatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirina wa mundirina lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, para rasul itu tugasnya memberikan kabar gembira. Siapa yang salat berjamaah dapat pahala 27 kali lipat. Siapa yang mengeluarkan zakat, siapa yang memberikan sedekah, siapa yang bersilaturahmi, siapa yang berbakti pada orang tua, kabar gembiranya ini. Tapi Rasul ditugaskan bukan hanya memberikan kabar gembira, tapi wa mundirin, Nabi juga memberikan peringatan. Siapa yang meninggalkan sholat, hati-hati. Sholat asar, sholat subuh, dia akan dihukum, dan seterusnya. Siapa yang misalnya
Sudah azan? Itu tugas Rasul. Jadi selain memberikan kabar gembira, Rasul juga memberikan peringatan. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surah An-Nisa 165. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi atau rasul yang pertama itu adalah siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini pendapat yang kuat yang menjelaskan bahwa nabi dan rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Adam ya. Nabi Adam itu dia bukan seorang rasul. Beliau bukan seorang rasul, tapi seorang nabi. Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan azan aja dulu. Nanti kita lanjut sedikit lagi. Silakan azan dulu. Masya Allah, ada beberapa lagi nih. Kita selesaikan ya, biar selesai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi nabi yang atau rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh. Ini pendapat yang kuat. Rasul yang pertama sekali itu adalah Nabi Nuh. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah para nabi? Berapa? Para nabi itu banyak banget. Sudah kita sebutkan waktu itu pertemuan keberapa ya itu. Ada sekitar berapa? 224.000. 124.000. Sedangkan jumlah Rasul itu ada 313 Rasul. Ingat itu. Nanti masuk ujian loh. Kalau tidak salah ada pada pertemuan berapa waktu itu? Iya, dijelaskan ada sekitar 124.000 para nabi. Para rasul itu sekitar 313. Ingat angkanya 313. Nomor cantik ini. Ini jumlah rasul. 313 orang rasul. Jadi rasul itu tidak terbatas 25. Yang 25 itu yang pelajaran-pelajaran anak TK. Kita sekarang bukan anak TK lagi. Kalau TK itu dimudahkan untuk menghafalkan itu karena memang disebutkan nama-namanya. Yang 25 itu dalam Al-Quran, dalam hadis 25 itu. Tapi tidak terbatas 25. Baik. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahda wa yanhahum an ibadati taghut. Setiap umat diutus oleh Allah kepada mereka itu seorang rasul, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Berarti mulai dari Nabi Nuh. Adam termasuk nabi tapi bukan rasul. Nabi Adam itu hanya sekedar nabi. Dia bukan rasul. Baik. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian mereka-mereka itu dibebankan perintah oleh Allah agar mereka memerintahkan umat ini agar beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka untuk menyembah taghut. Taghut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu rasul. Ani'budullah wajtanibut taghut. Tugas mereka adalah menyembah Allah dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, taghut itu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Yang namanya taghut, sudah pernah mendengar kata taghut kan ya? Sering kita. Wah itu pemimpin taghut itu. Pernah mendengar kalimat itu?
Pemimpin itu tagut, pemimpin fulan itu tagut. Nah, tagut itu apa sih definisinya? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mendefinisikan tagut ini adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Hamba yang melampaui batasnya. Jadi apa saja, siapa saja seorang hamba itu, atau apa saja dari makhluk Allah, tidak hanya hamba manusia, tidak, tapi apa saja dari makhluk Allah yang dia keluar dari batasannya. Ketika seseorang keluar dari batasannya sehingga dia menjadi yang disembah ma'budun, yang disembah matbu'un. Matbu'un itu yang diikuti, muta'un yang ditaati. Nah, ini 3 perkara ini yang menyebabkan orang tersebut menjadi tagut. Yang pertama, ma'bud. Ketika dia disembah, ini kan sudah keluar dari batasannya. Adakah hamba wajib untuk disembah? Gak ada. Berarti dia sudah keluar dari batasannya. Nah, siapa saja dari makhluk Allah yang disembah, maka dia tagut. Paham ini? Berhala, pepohonan, matahari atau apa. Nah, makhluk Allah yang sudah keluar dari batasannya, dia tagut. Atau dia mungkin diikuti. Ini halal padahal haram. Yang ini haram kata Allah, dia halalkan. Walaupun dia ustadz, walaupun dia tokoh, walaupun dia siapa, lalu kemudian dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka makhluk ini disebut dengan tagut. Atau muta'. Muta' itu dia diikuti, dia dipanuti. Padahal apa yang diikuti dari orang tersebut bukan perkara-perkara yang dibenarkan, tapi diikuti. Nah, ini juga masuk dalam kategori tagut. Wat tawaghit katsirah. Kata beliau mengatakan tagut itu banyak sekali. Dan tokoh-tokoh mereka puncak-puncaknya ada 5. Yang pertama adalah iblis. Iblis adalah tagut. Yang kedua adalah siapa saja yang disembah dan dia ridho. Ini yang kedua. Tagut itu siapa saja yang disembah selain Allah tapi dia rela, ridho. Termasuk Nabi Isa atau tidak? Nabi Isa tagut atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena Nabi Isa tidak ridho. Ingat, tagut yang kedua itu adalah siapa saja yang disembah tapi dia ridho. Itu tagut namanya. Yang ketiga, tagut yang ketiga adalah wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, yaitu siapa saja yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Siapa saja manusia yang mengajak orang lain untuk beribadah pada, sembah saya, ayo beribadah kepada saya. Ini tagut. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, siapa saja yang mengakui tahu perkara gaib. Ini tagut. Siapa saja yang mengakui perkara yang gaib, dilihat nasibnya, dia akan melihat masa depan orang tersebut. Ini kata Ibnu Qayyim mengatakan ini tagut. Ya, termasuk perdukunan dan seterusnya. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang kelima adalah siapa saja yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 yang disebutkan oleh beliau. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalil Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, sudah jelas rusyd, petunjuk itu sudah jelas daripada kesesatan. Faman yakfur bit taghut, siapa orang yang kufur, mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh mereka berada pada tali genggaman yang kokoh. Mereka telah menggenggam pada tali simpulan yang kokoh. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Wa fil hadis, dalam hadis menjelaskan ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amri. Jadi puncaknya satu perkara itu, ra's itu kepalanya pada satu perkara adalah Islam. Islam inilah perkara terbesar dalam urusan kita. Wa amuduhu, dan tiang daripada Islam itu adalah as-shalah, salat. Wa zarwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak daripada
tertinggi, puncak tertinggi Islam tersebut adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wallahu a'lam bissawab. Beliau mengatakan Allah yang lebih tahu. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan demikian selesailah pembelajaran kita dalam pembahasan kitab ini. Walillahil hamd. Makan apa kita ini? Biasanya kalau tamat kaji ada, ingat gak di kampung-kampung? Hah? Antum bukan orang kampung ya? Kalau kami dulu orang kampung habis tamat kaji apa gitu, kaji kitab, tamat ngaji Al-Quran, ngaji apa gitu, kitab bahasa Arab apa yang dipelajari, itu biasanya bawa makanan. Nah, kita mau makan apa ini? Makan di rumah masing-masing ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita tidak membahas ini lagi. Sudah selesai pembahasan kita tentang usul salasa. Kita akan bahas kitab Ad-Da' wad Dawa insyaallah. Ini lebih kepada tentang jiwa. Tentang jiwa, tentang mengetahui maksiat-maksiat dan apa obat daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.